Oke, teman-teman, di video kali ini kita ingin membahas soal router ini, router Cina Mobile ya. Ini modem ONT, ONU. Jadi ini kan sebenarnya inputnya kan harusnya dari fiber optik ke sini nih, pot biru. Cuma kemarin ada temanku itu di desa itu baru dibangun jaringan dari Telkom, dari IndiHome. Terus dulu berlangganan sama wifi tetangganya yang 100 ribuan. Terus pas habis pasang IndiHome itu ada tetangganya mau nyalur itu dipakai router ini. Tapi kok nggak ada internetnya gitu. Nah, jadi ONU ini sebenarnya inputnya itu harus pakai kabel fiber optik, yaitu di sini. Cuma kalau ditanya bisa nggak sih kalau dipakai buat paralel, bisa. Cuma cara settingannya ini ya hampir sama dengan ONU-ONU lainnya. Kalau contoh bekasnya punya IndiHome yang ZTE, Fiberhome atau Huawei atau apapun lah. Selama itu jenisnya ONU, kita wajib masuk di menu settingan. Di menu settingan di HCP server itu harus kita off-kan dulu. Soalnya kalau di HCP server itu nggak di off, ini tuh akan berfungsi sebagai output sinyal. Kalau kabelnya dimasukkan ke kabel LAN ini, di port LAN ini dia berfungsi sebagai output. Tapi kalau di HCP servernya kita off-kan, ini dia fleksibel. Kita masukin input ya jadi input, kita masukin output ya jadi output. Jadi fungsinya hampir seperti switch hub atau lebih tepatnya fungsi access point. Jadi dia itu bridge, dia hanya sebagai jembatan saja. Dia tidak bisa membuat IP karena dipakaikan DHCP servernya dimatikan. Jadi nanti kendalanya kalau kita mau ganti sandi itu kalau IP-nya nggak satu segmen, contoh IP IndiHome-nya itu 192.168.1.1 kan kayak gitu. Tapi kalau IP-nya ini nggak disetting, misalkan di DHCP server itu LAN-nya kita setting 192.168.1.10 misalkan. Ini bisa diganti sandi. Tapi kalau ini nggak disetting, misalkan tetap 1.1. Kalau kita login ke situ, masuknya ke router IndiHome-nya. Jadi nggak masuk ke sini, ini nggak bisa diganti sandi. Jadi sebenarnya bisa. Cuma nanti akan saya buatkan tutorialnya. Nanti videonya akan saya share juga setelah ini. Oke, jadi tonton terus. Oke, baik teman-teman. Ini tutorialnya untuk mulai men-setting modem GM220 atau sejenisnya, atau modem-modem Fiberhome juga bisa. Cuma ini basicnya sama. Pertama kita harus setting namanya dulu, kemudian nama dan sandi setelah itu dirubah, baru IP-nya kita rubah, habis itu DHCP-nya. Langsung saja supaya lebih jelas ya. Pertama kita pastikan wifi-nya tersambung ke router yang mau kita setting. Jadi tadi sudah kita set juga untuk nama dan sandi. Nah setelah kita pastikan bahwa kita tersambung, itu kita masuk di menu IP address 192.168.1.1. Setelah IP-nya dimasukkan kemudian diketik search, itu otomatis akan masuk ke halaman seperti ini, halaman adminnya. Nah untuk username dan passwordnya diisi sama ya, admin kecil semua, atas admin, bawah admin hurufnya kecil semua. ADMIN sama, bawahnya juga ADMIN sama. Nah setelah itu kita masuk di menu berikutnya, kemudian langsung kita masuk di menu network, kemudian untuk ganti nama dan sandi WLAN setting. Jadi dipahami dulu ya, WLAN setting. Kemudian di menu SSID, kalau untuk menu security itu untuk ganti sandinya. Nah itu SSID name itu nama wifi-nya,
Maksimum klien itu menentukan berapa banyak kita bisa tersambung. Nah, itu SSD kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Security itu untuk password, ya itu dirubah dulu. Setelah nama dan sandi ini dirubah, ini wifi-nya otomatis akan terputus. Setelah terputus itu kita harus menyambungkan ulang dengan nama dan sandi yang baru aja kita rubah. Kadang setelah kita ganti nama itu kita nggak bisa langsung login ke menu admin ini ya, jadi kita harus reboot dulu, routernya itu dimatikan, di restart, kemudian dinyalakan lagi, casnya cabut colok aja nggak apa-apa. Baru nanti kita ulangi dari step awal, masuk ke menu IP 192.168.1.1, kemudian masuk di menu admin yang tadi. Nah, terus karena nama dan sandi itu kan tadi udah dirubah di step yang pertama, kita tinggal lanjutin aja di menu yang selanjutnya, yaitu di menu network. WLAN sudah, kemudian LAN. Nah, jadi ini tadi masuk di menu LAN setting. Nah, ini enable DHCP server itu harus itu centangnya dihilangin dulu. Enable DHCP server, enable option 125 itu semuanya dihilangin supaya dia ini tidak berfungsi sebagai pemberi jaringan, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti baru setelah semuanya selesai, centangnya sudah hilang, itu nanti kita langsung submit aja. Kalau udah disubmit, kita masuk di menu administrator, masuk menu sistem, kemudian report. Nah, setelah direport, ini pasti modemnya akan mati kemudian nyala lagi. Setelah itu pasti sinyalnya nggak ada ya, jadi mau nyambung itu nggak bisa, keterangannya mendapatkan alamat IP. Jadi mau nyambung ke wifi itu nggak bisa karena dia tidak punya IP address. Setelah kabel LAN yang dari router utama, misalkan kita nyabang dari IndiHome gitu, kita dicolokkan ke router yang baru aja kita setting, baru nanti kita akan terkoneksi, kemudian baru dapat internet setelah LAN-nya dicolok. Jadi tutorial ini, settingan ini posisi sebelum dia tercolok oleh kabel LAN. Jadi kabel LAN-nya jangan dicolokin dulu. Setelah namanya diganti, DHCP servernya sudah di off kan semua, reboot. Setelah reboot, nah itu baru nanti kabelannya dicolokin, baru kita bisa tersambung ke wifi dan mendapatkan akses internet. Nah, mungkin itu saja. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa komen atau inbox di DM, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.